Lin Shen, ada apa? Halo kak, ibu sedang di rumah sakit. Kamu mau datang? Apa parah? Kelihatannya cukup parah. Dia terluka oleh sejumlah tusukan pisau. Tapi hasil pemeriksaan forensik bilang itu hanya luka ringan. Oke, kirim alamatnya. Ibu ada di rumah sakit kota. Kamu yang melakukannya? Sun Yao melakukan semuanya atas perintah orang itu. Siapapun yang menyakitimu akan membayar harganya, bahkan jika itu ibu tiri kamu. Jangan khawatir, aku sudah meminta orang untuk tidak menyerang bagian yang fatal. Dia hanya terlihat terluka parah saja. Cuma luka-luka ringan. Apa sekarang kamu sudah lega? Tuan Li, jangan khawatir. Aku akan berkonsultasi dengan beberapa pakar dan mencari rencana pengobatan terbaik untuk Nyonya Li. Tidak perlu. Setelah kalian selesai berkonsultasi, luka-lukaku pasti sudah sembuh. Terima kasih. Hah? Aku memperlakukan istriku dengan sangat baik. Sekarang apa kau sudah lega? Ayo pulang. Aku lelah sekali karena pemeriksaan yang lama. Ini hanya luka kecil, tapi malah melibatkan para pakar. Sungguh membesar-besarkan masalah. Kakak? Kakak ipar? Apa yang terjadi dengan ibu? Ibu bilang dia merasa bersalah padamu. Ibu sudah menulis surat pernyataan pribadi dan berharap kamu bisa melihatnya. Semua kesalahan dulu itu adalah salah ibu. Sekarang ibu cuma ingin hidup tenang dan gak menyusahkan kamu lagi. Dia akan melakukan apa yang kamu bilang. Bagaimana dia bisa menerjemahkan kata-kata yang ambigu seperti itu? Aku salah, ampunilah aku. Lin Shen, papa ibu untuk pulang dan istirahat. Apa yang dilakukan Li Painan? Dia begitu ketakutan hingga dia tidak berani bersaing untuk warisan dengan aku lagi. Tidak, maafkan aku. Nyonya Lin, kumohon beristirahatlah dengan baik. Jika tidak, cederamu akan semakin parah. Kalau begitu, aku akan mendorong ibu kembali ke bangsal. Ibu, akhirnya kau pulang. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Apa kau terluka? Bagaimana lukamu? Kau baik-baik saja? Jangan khawatir, aku sudah diperiksa. Hanya ada sedikit goresan dan memar. Bagaimana kau bisa lolos? Aku tidak punya pilihan saat itu. Jadi aku meminta Li melambat saat meluncur ke atas. Saat mobil menabrak pagar di tikungan gunung, kecepatannya tidak terlalu kencang. Li dan aku melompat ke belakang. Pada saat yang sama menyelamatkan nyawa kami. Apakah mereka menemukan orang yang merusak mobil? Itu ulah Sun Yao. Aku sudah tahu, aku terlalu baik padanya sebelumnya. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkannya pergi. Ya, kita akan menghajar orang jahat yang mengganggu ibu itu. Ayah, kau setuju kan? Dia harus istirahat. Kalian lakukan apa yang harus dilakukan. Ayah bahkan tidak menyebutkan tentang menghukum orang jahat itu. Aku harus mengatasi sendiri masalah ini. Ayo kita pikirkan bersama cara untuk memberi pelajaran kepada orang jahat itu, oke? Baiklah, Shen Biao, apa kau punya saran? Kau adalah aktris terkenal, jadi pasti memiliki banyak teman media. Kita bisa mengungkap sejarah buruk penjahat itu. Bagus, aku pasti akan mengungkap rahasia-rahasia penjahat itu dan membuatnya merasa malu untuk hidup di dunia ini. Mantan pemegang saham keluarga Li, Sun Yao, telah dimasukkan ke penjara untuk observasi dan perawatan karena ketidakstabilan mental. Tidak perlu melakukan tindakan. Ayahmu sudah mengirim penjahat itu ke penjara. Kakak ipar, ada apa denganmu? Ibu mengalami kecelakaan kecil. Aku menemukannya seperti ini ketika aku datang ke rumah sakit. Duduklah. Lin Shen, aku haus. Pergi rebus.
Ibu, tolong jangan bicara. Aku segera akan pergi merebus air. Li Painan benar-benar kejam, sama sekali tidak menghiraukan hubungan keluarga kita. Ini semua gara-gara kau dan ide berlianmu. Aku juga melakukannya untuk masa depan kita. Siapa yang tahu Sun Yao akan begitu bodoh? Dia bahkan tidak bisa menyingkirkan Linzi dan menjadi direktur keluarga Li. Sekarang, orang-orang Li Painan sedang mengawasi dengan ketat. Lebih baik kita meninggalkan tempat ini setelah kau pulih dari cedera. Pergi? Linzi menyebabkan aku seperti ini. Bagaimana bisa aku pergi begitu saja? Jalang kecil itu, aku tidak bisa tahan melihatnya hidup untuk 1 hari lagi. Lebih baik kau fokus pada pemulihan lukamu terlebih dahulu. Kita bisa membahas masalah properti nanti. Aku sudah menyerahkan hak waris properti. Apa? Tanpa aku berjuang untuk kekayaan keluarga Lin, kau tidak bisa melanjutkan kebohonganmu, kan? Aku tahu semua pria adalah pembohong dengan kata-kata manis. Barusan kau bilang akan membawaku pergi, tapi pada akhirnya itu semua untuk warisan di tanganku. Sekarang warisannya sudah hilang. Kau tidak peduli padaku lagi, kan? Kenapa aku harus begitu? Bahkan tanpa warisan itu lebih baik. Besok aku akan mengatur pemindahan ke rumah sakit lain dan kita tidak akan pernah kembali. Kau masih ingin membawaku pergi? Ibu, Hah, sudah larut malam. Aku akan pergi dulu. Jaga baik-baik ibumu, Lin Shen. Aku terlalu mengenalnya. Dia ambisius dan sombong. Dia tidak akan mudah menyerah pada apapun yang dia inginkan. Bahkan jika dia menandatangani pernyataan menyerahkan warisan, itu hanya taktik untuk membuat Linzi lengah. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Wanita muda ditipu. Hai sayang, apa kau merindukanku? Linzi, mobilnya seharusnya baik-baik saja kan? Jangan khawatir, Painan sudah mengganti sekelompok staf dan mulai sekarang akan ada orang yang memeriksa mobil setiap hari. Jadi kita tidak akan mengalami situasi yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, Sun Yao sudah dipenjara, jadi tidak akan ada masalah bagi kita dalam jangka pendek. Hah, jadi maksudmu kita masih akan menghadapi masalah dalam jangka panjang. Menjadi istri dari CEO memang berbahaya. Aku dengar Qin Hua sudah menyerahkan hak warisannya. Apakah itu benar? Itu benar. Apa dia bersedia menyerah setelah apa yang dilakukan oleh Tuan Li padanya? Dia serakah dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dia tidak akan dengan mudah melepaskan orang-orang yang telah membuatnya menderita, terutama Linzi. Terus kenapa? Dia duduk di kursi roda, jadi lebih menghargai hidupnya. Apa kau tahu kalau pemeran utama pria di kru telah diganti? Hah? Apa ini desain set baru untuk kru kita? Aku tidak tahu, tidak ada yang menyebutkan di grup kerja. Lama tidak bertemu, apa kau merindukan aku? Mufaili? Kejutan. tunggu, Mufaili, kenapa kau tidak menyiapkan karangan bunga juga untukku? Tentu saja, aku sudah siapkan. Bunga-bunga ini tepat. Aku akan anggap bunga-bunga ini sebagai kekagumanmu padaku. Hati-hati, jangan salah memberi bunga lagi. Mawar capangnya, jatuh cinta padamu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Apakah mereka akan diumumkan secara publik? Apa kau buta? Kalau kau mengikuti berita, kau akan tahu kalau Tuan Li adalah pacar resmi Linzi, oke? Bawa Failiku pergi, dia tidak mengerti bahasa bunga. Dia hanya baik kepada Linzi. Aku menolak semua gosip.